Hello guys, welcome back to English Learning with Miss Riris. So in this chapter 2 about checking trips, we are going to learn about simple past tense but in different ways with the way that you got the material in 8th grade last year. Jadi kali ini simple past tense yang akan kita bahas itu berbeda dengan simple past tense yang sudah kalian terima di kelas 8. Jadi simple past tense itu sudah dijelaskan panjang lebar dan bahkan menjadi highlight tenses selama setahun pembelajaran bahasa Inggris di kelas 8. Jadi yang kali ini akan kita bahas itu adalah part lain dari simple past tense. So, here it is, the simple past tense. And learning goals for our learning in these sections are: first, students are able to understand the expressions of asking and giving information about experience. Understand the expressions of asking and giving information about expressions. And the second is students are able to construct questions to ask experience. Construct question to ask experience. Jadi ada dua learning goal untuk section ini. Yang pertama, memahami apa saja ungkapan yang bisa dipakai ketika kita mau bertanya tentang pengalaman di masa lampau, dan juga bagaimana caranya membuat pertanyaan yang digunakan untuk menanyakan pengalaman di masa lampau. So guys, how to make negative and interrogative in past tense. Bagaimana caranya bikin kalimat negatif dan kalimat interrogatif dalam bentuk past tense? Kalau kalimat positif sih, Miss yakin kalian masih ingat ya bagaimana cara membuat kalimat positif. Ingat, untuk past tense kita menggunakan verb berapa? Ya, verb 2 atau verb 2. Past verb. Past verb itu apa saja? Silahkan diingat-ingat kembali dan recall lagi memorinya tentang kata kerja kedua tersebut. Nah, sekarang kita fokus bagaimana cara bikin kalimat negatif dan kalimat interrogatif dalam bentuk past tense. Dan satu hal yang perlu kalian ketahui adalah untuk membuat interrogatif dan negatif sentence dalam bentuk past, kita perlu yang namanya auxiliary verb. Apa itu auxiliary verb? Auxiliary verb adalah kata kerja bantu. Dan kata kerja bantu ini wajib digunakan ketika kita membuat kalimat negatif dan kalimat interrogatif. Dalam hal ini yaitu kalimat simple past tense. Nah, auxiliary verb yang kita butuhkan adalah did. D-I-D. Did. Did akan muncul dalam kalimat negatif dan kalimat interrogatif dalam bentuk simple past tense. Ya, silakan perhatikan contoh berikut ini guys. The first example. Did you go to National Park of Gunung Leuser last year? Perhatikan pertanyaannya. Did you go to National Park of Gunung Leuser last year? Did you go? Apakah kamu pergi ke Taman Nasional Gunung Leuser tahun lalu? Itu pertanyaan. Dan pertanyaan ini bisa dijawab dengan dua cara, yaitu yes I did, atau jika jawabannya tidak, maka kita menggunakan no I did not. Dan ini kita sebut dengan yes no question. Ini adalah bentuk interrogatif yang pertama. Yang kedua, kita perhatikan di sini ada pertanyaan, when did you go to Komodo National Park? When did? Kalau tadi jawabannya hanya yes atau no, kali ini ada kata tanya di sana, yaitu apa? Iya, betul sekali, kata tanyanya adalah when. Kapan? Kapan kamu pergi ke Taman Nasional Komodo? Dan jawabannya, I went to Komodo National Park last year. Perhatikan kata-kata yang di-underline. Last year itu artinya tahun lalu dan menyatakan waktu untuk menjawab pertanyaan when, kapan. Dan contoh yang ketiga, how did you go to Kerinci Seblat National Park last week? Pertanyaan yang ketiga ini masih menggunakan kata tanya, yaitu kata tanyanya apa? Silakan diperhatikan. Iya, benar sekali, kata tanyanya adalah how.
Dan how ini artinya bagaimana. Jadi menanyakan bagaimana caramu atau naik apa kamu pergi ke Taman Nasional Kerinci Sebelat tahun lalu. Dan jawabannya I went there by bus. Yang di underline adalah kata by bus. Kalau perginya pakai pesawat berarti by apa? By airplane. Kalau naik motor, by motorcycle. Nah, itu cara ya, atau kendaraan apa yang kita gunakan untuk pergi ke suatu tempat. Nah, 3 contoh ini adalah contoh penggunaan kata did dalam interrogative sentence untuk kalimat simple past tense. Oke guys, semoga sampai di sini sudah mulai mengerti ya penggunaan did di dalam kalimat interrogatif dan kalimat negatif. Supaya lebih paham lagi, kita perhatikan di sini sekarang bagaimana caranya membuat kalimat negatif dalam bentuk simple past. Di sini ada 2 table. Table yang pertama itu berisikan positive sentences in past. Jadi kalimat positif dalam bentuk past tense atau lampau. Kalimat pertama adalah yes, I went to National Park of Gunung Leuser last year. Kalimat kedua, I went to Komodo National Park last year. Dan kalimat ketiga, I went to Kerinci Sebelat National Park by bus. Tiga-tiganya adalah kalimat positif dalam bentuk simple past tense. Dan kalimat positif ini menggunakan kata kerja kedua, yaitu apa? Iya, kata kerja kedua yang dipakai adalah kata went. Sekarang perhatikan table yang di sebelahnya. Yang di sebelahnya adalah negative sentences in past. Jadi bentuk kalimat negatif simple past tense ada 3 contoh, dan kalimat-kalimat ini adalah bentuk negatif dari kalimat positif di sebelahnya. Kalau kalimat positifnya seperti ini, maka kalimat negatifnya, ingat kita perlu auxiliary verb. Maka setelah subjek, letakkanlah auxiliary verb, lalu diikuti dengan kata not. Karena indikator utama dari kalimat negatif adalah penggunaan kata not. Nah, did not ini menjadi indikator bahwa kalimat ini adalah kalimat negatif dalam bentuk simple past tense. Jadi kalimat negatifnya adalah no, I did not go to National Park of Gunung Leuser last year. Sorry ya, ini ada typo sedikit dan ini harusnya no bukan yes. No, I did not go to National Park of Gunung Leuser last year. Lalu yang berikutnya, contoh yang kedua tadi, I went to Komodo National Park last year. Nah, jika kita buat ke dalam kalimat negatif, sama, polanya sama. Letakkan kata did setelah subjek, di sini subjeknya I, lalu diikuti dengan kata not, dan perhatikan kata kerjanya. Tidak lagi menggunakan kata went, tapi kita kembali ke dalam bentuk base verb atau kata kerja pertama, yaitu go. I did not go to Komodo National Park last year. Begitu juga dengan contoh yang ketiga, I did not go to Kerinci Sebelat National Park by bus. Jadi untuk kalimat negatif kita menggunakan kata did dan juga diikuti dengan kata not. And for your information, kata did not itu bisa disingkat menjadi didn't dengan spelling D-I-D-N apostrophe T, D-I-D-N tanda petik T, dan itu dibaca didn't. Didn't itu singkatan dari did not. Oke guys, kita sudah sampai di at the end of our today's learning. Semoga dengan penjelasan Miss dari awal tadi bisa semakin memberikan pemahaman kepada kalian bagaimana caranya membuat kalimat negatif dan kalimat interrogatif di dalam past tense. Dan satu komponen penting yang kita butuhkan untuk membuat kalimat negatif dan interrogatif dalam bentuk past tense adalah auxiliary verb, yaitu did. So that's all for today. Thank you very much for watching this video, and if you still have questions related to our today's material, please let me know. Silakan ditanyakan, jika masih ada yang belum dimengerti, boleh
di Japri atau boleh juga pada saat kita bertemu di kelas. So, thank you very much for watching. That's all and see you at class. Thank you guys and bye-bye.